Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Asbahna wasbahumdulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dalam keadaan bugar walafiat, dan juga sudah pastinya istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita panjatkan nikmat iman yang masih melekat dalam seluruh diri kita, nikmat sehat, nikmat yang lain, tentunya semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dengan salawat itulah maka kita akan mendapatkan syafaat. Dengan salawat itu pula salat kita akan diterima dan dikabulkan, serta doa kita pun akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita selalu mengiringi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita bersama-sama meraih kemuliaan, bersama-sama mengais keberkahan, bersama-sama pula kita ingin mendapatkan pemahaman, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama pada surat Al-Baqarah, yang hari ini kita akan masuk pada ayat ke-26, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqun. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu, tidak pernah segan, dan tidak pernah takut untuk membuat permisalan-permisalan, meskipun permisalan dalam menciptakan seekor nyamuk, atau yang lebih kecil darinya, atau yang lebih besar darinya. Adapun orang-orang beriman, mereka menyadari dan mengetahui serta meyakini bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir akan bertanya, buat apa Allah menciptakan itu semua? Allah menyesatkan dengan permisalan itu, dan Allah juga memberikan hidayah melalui permisalan tersebut. Dan tidak ada orang yang tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya terkait dengan hidayah yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan, yaitu permisalan dalam ciptaan. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimatnya dengan innallaha, sesungguhnya Allah. Kalimat Allah adalah kalimat atau kata yang menunjukkan akan zat Allah yang mulia, zat Allah yang tinggi, zat Allah yang besar.
kata Allah itu sendiri tidak ada sinonimnya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istiqaqaqnya, tidak ada asal katanya. Kalau sifat lain dari Allah Subhanahu wa taala ada asal katanya kan. Ada Ar-Rahman dari Rahimah, ada Rahmah atau Rahim juga dari Rahimah. Ada Latif dari Latafa, ada Jabbar dari Jabbaro. Yang lain-lainnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah itu ada namanya istiqaqaqnya. Ada asal katanya. Tapi kata Allah tidak ada asal katanya. Dia merupakan kalimat atau kata milik Allah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang besar, yang mulia dan berbagai hal. Makanya di dalam penghujung surat Al-Hasyr juga dikatakan wallahul ladzi, lalu disebut dengan Allah dulu. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang maha mengetahui baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Setelah itu juga disebutkan sifat-sifatnya. Alimul ghaib wasyahadah warrahman ar-rahim. Setelah itu juga wallahu la ilaha huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar al-mutakabbir. Ya, jadi selalu disebutkan dengan nama Allah dulu, baru setelah itu sifat-sifatnya. Dan nama Allah tidak ada asal kata atau sinonim dari yang lain. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan tentang zat Allah yang tidak pernah merasa risih gitu, atau merasa segan dan merasa malu dalam membuat permisalan-permisalan dalam kehidupan. La yastahyi, Allah tidak malu, Allah tidak segan. Allah pun tidak merasa takut dalam membuat permisalan-permisalan yang nanti dari makhluk Allah mungkin melecehkan atau menganggap buat apa Allah ciptakan hal tersebut. La yastahi, tidak malu, tidak segan. Karenanya meskipun Allah maha tinggi, meskipun Allah maha besar, Allah tidak pernah merasa dalam ciptaannya itu remeh atau sepele, lalu akhirnya Allah tidak buat. Ya, kalau Allah ciptakan langit, ciptakan matahari, ciptakan bulan, itu kan besar-besar. Ciptaan alam semesta ini dan lain-lainnya itu besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memang demikianlah yang dilakukan dan wajar seperti itu. Tapi bagaimana dengan ciptaan yang lain yang kecil-kecil? Apakah juga Allah bisa? Tentunya sangat bisa. Dan tentunya juga tidak merendahkan Allah dan tidak menjatuhkan martabat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kan kalau dalam kehidupan kita ya, orang yang merasa besar mungkin agak segan untuk melakukan yang kecil-kecil, yang pritil-pritil istilahnya, yang sepele. Misalkan ada orang yang sudah menjadi pejabat ya, jabatannya tinggi, direktur ya, atau juga ya dari kedudukannya, sehingga ketika melakukan yang kecil-kecil merasa malu. Malu dong saya, masa pejabat buang sampah ya. Malu dong masa pejabat ya nyupir sendiri istilahnya kan. Dan sebagainya, yang hakikatnya itu bagian daripada ya perbuatan yang tidak ada ya hubungannya ketika dia melakukan sesuatu yang sepele lalu menjatuhkan martabatnya. Allah raja ya, bahkan raja di raja. Tapi Allah bisa dan tidak merasa ya malu atau merasa segan dan sungkan untuk melakukan yang hal-hal sepele, menciptakan sesuatu yang kecil. Nah, la yastahi ya, tidak merasa malu ya untuk melakukan sesuatu yang dianggap remeh. Ya. Begitu juga ketika orang merasa sudah kaya ya, yang kaya raya, mungkin merasa malu berbuat sesuatu yang kadang ya dianggap itu merupakan perbuatan orang rendahan ya, orang miskin. Kenapa harus malu gitu kan? Ini menjadi pertanyaan ya. Allah saja nggak pernah malu, la yastahi. Nah, bagi kita juga sebenarnya demikian ya. Bahwa al-hayya itu seharusnya malu dalam berbuat salah, boleh ya. Malu dalam berbuat maksiat, nah silakan. Tapi kalau dalam kebaikan nggak usah malu. Ya. Jadi kalau dalam kajian atau pembahasan tentang ajaran Islam ya, bahkan Nabi SAW juga mengatakan ya,
inna min kalamin nubuwatil ula ya, di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya ada ungkapan yang sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi ya pertama sampai sekarang itu masih berlaku. Apa itu? Kalau Anda tidak merasa malu, silakan lakukan. Nah, ini ada dua hal sebenarnya ungkapan ini. Pertama celaan, yang kedua ajakan ya. Celaan maksudnya jangan berbuat kalau memang Anda masih memiliki rasa malu, berbuat maksiat ya. Nah, akhirnya kalau ada orang nggak punya malu, ya udah lakukan aja. Tapi dicela oleh Rasulullah SAW terkait dengan orang yang tidak pernah merasa malu dalam berbuat maksiat ya. Silakan ya. Kalau memang nggak merasa malu, nggak punya malu dalam berbuat kejahatan, ya tentunya bagi kita seharusnya memiliki sifat malu dari hal-hal yang sifatnya jelek dan buruk. Atau juga ajakan ya, merupakan motivasi bahwa kita dalam berbuat baik jangan malu, apapun itu. Pokoknya selama itu baik, yang penting Allah ridho, Allah suka, Allah senang, maka lakukanlah. Makanya sifat malu itu harus dimiliki oleh seseorang yang khawatir atau takut dia dicela ketika berbuat itu karena kejahatan atau perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat. Tapi kalau dalam hal lain, ya, rasa malu itu bisa dilakukan, bisa dimiliki atau selalu berbuat dalam masalah-masalah yang memang berbuat baik atau perbuatan yang dicintai dan disukai, baik oleh Allah maupun oleh masyarakat. Nah, di sini Allah ingin contohkan ya, innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu. Apa itu? Ayyadriba masalam ma ba'udatan. Membuat permisalan, yaitu dalam menciptakan sesuatu yang sangat kecil. Ma ba'udah, seperti nyamuk. Allah menciptakan nyamuk. Mungkin sampai saat ini juga kita merasa risih dengan adanya nyamuk ya. Buat apa sih diciptakan nyamuk? Bahkan menyebabkan penyakit ya, ada demam berdarah, ada malaria ya, bahkan bikin gatel ya. Itu semua mungkin negatif dari ciptaan nyamuk ya. Walaupun memang ini menjadi satu perhatian yang harus kita terus ya miliki, bahwa tentunya nyamuk ini Allah ciptakan untuk menguji manusia. Siapa yang setelah ini ya bertambah imannya atau malah jauh dari keimanan, bahkan tambah rusak dan tambah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tamsilan-tamsilan sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya dalam pembahasan sebelumnya tentang orang munafik, juga Allah membuat permisalan-permisalan. Sebelum kita masuk pada permisalan ini, kita akan lihat dulu asbabun nuzul. Dari ayat ini ada sebab turunnya. Ya, kalau kita perhatikan ya, dari ayat pertama sampai ayat 25 itu tidak kita dapatkan asbabun nuzul. Baru ayat ini nih ada asbabun nuzul. Dan memang ayat itu kadang ada asbab nuzulnya, kadang tidak ada sebab nuzulnya. Kalau ada sebab nuzul berarti ada peristiwa yang terjadi, lalu nanti Allah turunkan, baik dengan cara sahabat bertanya sesuatu, meminta penjelasan, lalu Nabi belum jawab, langsung diturunkan oleh Allah jawabannya. Misalkan ada dalam firman di surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang hukum ya, harta rampasan perang. Ya. Maka kata Allah, qul anfalu lillahi war rasul. Anfal itu milik Allah dan Rasul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang minum khamr dan judi. Maka kata Allah, qul ya fihi ma ismun kabirun wa manafi'uhuma. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan juga judi itu ya kabir ya, dosa besar ya, terdapat dosa besar di sana. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang hukum atau hukum haid ya bagi kalangan wanita. Qul huwa adzan. Katakanlah wahai Nabi, dia adalah penyakit. Banyak lagi yang lain ya, ketika sahabat-sahabat bertanya tentang sesuatu hukum,
maka Allah langsung turun tangan menjawab apa yang mereka tanyakan, dan ini nanti menjadi ayat yang ada sebab turunnya. Atau juga tentang peristiwa, ada peristiwa terjadi lalu Allah turunkan sesuatu yang menjawab atau juga mengklarifikasi peristiwa tersebut. Nah, diantaranya adalah di surat atau di ayat yang kita bahasin, di mana ketika Allah membuat tamsilan tentang orang munafik ya, di ayat sebelumnya yang kita bahas ya, ada 3 ayat kan Allah tamsilkan masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Perumpamaan orang munafik adalah ketika mereka menyalakan lampu tapi dimatikan ya. Terang tapi setelah itu dimatikan. Atau juga Allah merupakan ya au kasoyibin biki atin ya, au kasoyibin ya, atau seperti hujan ya. Ya, seperti hujan fihi barqun wa ra'dun. Dalamnya ada petir, ada kilat, ada geledek ya, sebagainya. Jadi Allah tamsilkan dengan kehidupan orang munafik seperti itu. Nah, ketika datang ayat ini, ayat yang ke-26 ini, mereka bertanya orang munafik, buat apa Allah mencontohkan atau membuat tamsilan seperti itu? Gak ada gunanya banget itu, ya, gak ada faedahnya banget ya itu, lebay banget istilahnya kan, ya, berlebihan banget Allah membuat sesuatu yang kecil banget, kan? Gak ada harganya sama sekali. Nah, ketika mereka mengungkapkan seperti itu, turunlah ayat ini, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah merasa malu dalam membuat permisalan-permisalan yang dalam ciptaannya sekecil apapun, ya, seperti seekor nyamuk. Atau dalam riwayat kedua disebutkan terkait dengan masalah turunnya ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut dan juga surat Al-Hajj menyebutkan tentang permisalan orang kafir ya, bahwa orang kafir itu seperti dalam membangun rumah, rumahnya itu seperti rumahnya Ankabut ya. Ya, rumahnya seperti adalah rumah Al-Ankabut ya. Disebutkan dalam ayat masalul ladzina takhadu min dunillahi auliya kamasalil ankabuti takhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai penolong mereka, seperti halnya laba-laba yang membuat rumah, bahwa selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Rumah tangga atau rumah yang fisik ya, itu semuanya adalah yang paling lemah ada milik laba-laba. Kita tentunya tahu ya rumah laba-laba bagaimana ya, kalau secara fisik memang paling gampang dihancurkan rumah laba-laba. Rumah tangganya pun demikian, sangat lemah karena ya dalam kehidupan laba-laba itu kalau pejantan dan betina sudah bertemu, nanti betina akan membunuh pejantannya. Jadi mereka saling membunuh. Nah, ini ditamsikan oleh Allah demikian. Nah, kalau laba-laba kan agak besar ya. Begitu juga dalam surat Al-Hajj, alam taro kaifa darallahu dalam ayat dikatakan ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'ulah. Wahai manusia, Allah telah membuat permisalan ya. Dengarkanlah atau simaklah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Sesungguhnya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka berkumpul semuanya. Jadi seakan-akan orang yang menyembah berhala itu adalah orang-orang yang sangat hina, yang sangat naif ya, bukan seakan-akan, sebenarnya betul demikian ya. Padahal yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan apapun, walaupun menciptakan yang paling kecil, yaitu seekor lalat. Nah, dari ungkapan ini Allah menciptakan atau membuat permisalan dalam penciptaan laba-laba dan juga lalat. Lalu datang ya ungkapan ya, dari orang-orang kafir, ya, orang-orang yang sesat, bahwa Allah sangat hina dalam menciptakan sesuatu yang paling kecil, yaitu lalat dan juga
laba-laba. Buat apa Allah ciptakan seperti itu? Gak ada gunanya banget, gitu kan? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini di 26. Allah katakan bahwa Allah tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa enggan atau juga sungkan untuk menciptakan atau membuat permisalan yang sebesar seekor nyamuk. Fama fauqaha, fama fauqaha, atau yang lebih tinggi daripada itu, ya. Nah, maksud daripada fama fauqaha ini ada dua ungkapan, ya, atau dua makna, bahwa fama fauqaha atau yang lebih kecil dari nyamuk, yang lebih hina dari nyamuk. Bukan fauqaha, kan kalau kalimat asalnya fauqaha itu atas, ya. Berarti yang lebih atas, maksudnya lebih atas itu yang lebih besar. Tapi menurut sebagian ulama mengatakan fama fauqaha itu yang lebih hina daripada nyamuk. Apa? Mungkin kuman, ya, bakteri dan sebagainya yang di bawah nyamuk, ya. Itu bisa juga Allah yang menciptakan. Fama fauqaha, ya, seperti itu. Nah, ini bisa ditamsilkan ketika ada seseorang menyebut orang lain dengan memiliki akhlak yang buruk, misalkan orang itu kikir, ya, orang itu buruk akhlaknya, ya. Maka ada yang menyebut atau yang mendengar ungkapan ini mengatakan dia lebih hina daripada itu, ya. Maksudnya fama fauqaha artinya dia lebih hina dari perbuatan yang dia miliki atau akhlak yang dimiliki. Tapi makna kedua menurut para ulama, fama fauqaha, ya betul, fama fauqaha itu yang lebih atas, yang lebih besar dari nyamuk, ya. Bisa lalat, bisa laba-laba, atau ya capung, ya, burung, ya, atau binatang-binatang yang kita lihat lebih besar lagi. Jadi dua ini bisa diambil maknanya. Contohnya seperti Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang tertimpa suatu sakit, ya, atau yang lebih besar daripada itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dan juga Allah hapus kesalahan-kesalahan, ya. Ya, jadi orang, ya, ketika ditimpa musibah, ya, kata Nabi SAW, tertimpa duri saja, kalau dia menginjak duri itu kan kecil, ya, sakit juga tentunya. Atau yang lebih besar apa itu? Tertimpa musibah yang banyak, yang besar. Misalkan jatuh dia, ketiban tangga dia, atau kecelakaan dia, atau dapat ujian yang lain yang lebih besar. Nah, semua itu bagi orang beriman akan mendapatkan pahala dan juga akan mendapatkan terhapusnya dosa-dosa. Jadi ujian. Nah, sekarang juga kita sedang mengalami ujian berat, ya, ujian besar, pandemi COVID-19. Tentunya ini merupakan, ya, ujian yang besar yang harus kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan cara yang elegan, ya. Beriman tetap kepada Allah, yakin kita tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dari musibah yang sedang kita hadapi. Di sisi lain juga Allah sedang ingin menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di kondisi normal. Wallahu alam, mungkin Winan bisa seperti itu. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam permisalan ini Allah tidak sungkan juga membuat permisalan yang baik-baik. Jadi dalam ayat atau dalam Al-Quran banyak juga kita jumpai dengan permisalan-permisalan yang kadang permisalan ini untuk menunjukkan celaan kepada satu kaum, atau juga memberikan motivasi dan pujian kepada kaum yang lain. Tentunya kalau tentang yang berupa celaan, karena mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah, ya, dalam surat Al-Jumu'ah Allah katakan, ya, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang tidak diberikan pemahaman tentang kitab, pemahaman tentang Taurat dan Injil, kemudian dia tidak melaksanakan itu dengan baik, maka Allah tafsirkan seperti himar, seperti binatang keledai yang membawa buku-buku yang banyak. Ya, yang namanya keledai, binatang, ya, apapun yang dibawa dia tidak punya perhatian, ya. Yang penting dia melaksanakan tugas seperti yang diperintahkan oleh pemiliknya, ya. Dia tidak paham apa yang ada di atasnya, ya. Masalah itu tentunya tidak menjadi perhatian bagi dia, ya. Karena dia memang tidak
diberikan oleh Allah akal, ya kan? Seperti itulah orang yang diberikan kitab, diberikan pemahaman, tapi tidak melaksanakan pemahaman itu dengan baik untuk menjadikan akhlak, kehidupan sesuai dengan syariat, maka kata Allah Subhanahu wa taala sama saja dengan himar yahmilu asfaro, binatang keledai yang membawa banyak kitab. Ini celaan ya bagi orang yang diberikan ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya dengan baik. Ini cercaan atau juga merupakan taubih ya, kehinaan orang yang telah diberikan pemahaman tapi pemahamannya bukan untuk menjalankan syariat Allah tapi malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada peringatan ya yang disampaikan oleh orang ulama bahwa setiap kali ada orang yang bertambah ilmu justru malah jauh dari hidayah. Ini merupakan celaan ya. Ulama izdada ilman lam yazdad illa bu'da. Nauzubillah. Nah, kita berharap kita orang yang menjadi diberikan ilmu dan ringan ya dalam berbuat, ringan dalam melaksanakan syariat. Terus kita mendapatkan ilmu dan menjadi pandai kita untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak kita untuk selalu bersama ya dengan syariat atau juga dengan amal-amal kebaikan. Nah, yang kedua, untuk agar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya motivasi, adanya pujian bagi orang-orang yang mau melaksanakan syariat Allah, mau menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan untuk orang yang berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala motivasi, berikan dorongan bahwa berinfak itu pahalanya begitu besar. Nanti kita bahas ya, walaupun masih jauh. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah sepertinya dia menanam benih, lalu dari benih ini muncullah 7 batang dahan, dan dari bahan inilah muncul ya benih yang lain ya, 7 batang, dan 7 batang ini muncul lagi setiap batangnya ya 100 ya. 100 buah, ya 100 daun dan 100 jenis yang lain. Ini bahwa orang berinfak, kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Orang berinfak mungkin zahirnya kehilangan harta. Hartanya berkurang, tapi di sisi Allah hartanya terus berkembang dan terus berkembang, terus tumbuh sehingga nanti dia bisa memetiknya ya alam akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta yang berlipat ganda. Kalau sejak sekarang kita beribadah dalam berinfak ya, sampai nanti umur 5 tahun atau umur 4 tahun atau mungkin lebih banyak lagi ya, bertambah terus sampai akhirnya ketika menghadap Allah kita sudah banyak berinfak setiap hari, maka insya Allah itu bagian daripada benih yang sudah kita tanam lalu kita tuai dengan banyak buah yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 100 lipat ganda. Atau juga dalam hal lain ya, Allah katakan tentang kalimat thayyibah misalkan. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama." Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadakkarun. Tidak engkau perhatikan ya Muhammad bagaimana Allah membuat permisalan kalimat thayyibah, ungkapan-ungkapan yang indah, ungkapan-ungkapan yang baik ya. Itu seperti hanya pohon kasyajaratin thayyibah, pohon yang bagus, pohon yang subur ya. Asluha sabit, akarnya menghujam ke bawah, kekar, kokoh di bawah. Wa far'uha fis sama, ya. Sementara cabang-cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kulahinin. Dari pohon ini memberikan buah yang banyak setiap saat ya. Kulahinin bi'idni rabbiha, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah juga kalau kita senantiasa mengatakan perkataan yang indah, perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, lisan kita ini nanti akan menjadi pohon yang akan menghasilkan buah. Ya, buah yang menyejukkan, buah yang bisa
membuat manis kehidupan, ya, membuat rasa berwarna, rasa yang nyaman, rasa yang enak, ya. Begitu banyak, ya. Dari kalimat-kalimat thayyibah, sebagaimana Allah tafsirkan seperti pohon yang indah, pohon yang rindang, pohon yang banyak buahnya, yang selalu memberikan buah tanpa ada musimnya. Setiap saat akan memberikan buah yang enak dimakan, ya, lalu juga mengenyangkan dan juga bisa menyehatkan. Nah, begitu juga kehidupan kita, ya. Kalau kita memang selalu berkata baik, insya Allah akan menjadi orang yang disenangi. Nah, ini bagi daripada tamsilan, ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah ini adalah ketika Allah membuat tamsilan menciptakan seekor nyamuk. Ada satu ungkapan, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor nyamuk, ya. Apa hakikatnya, ya? Apa yang kita bisa ambil dari seekor nyamuk ini? Bahwa, ya, nyamuk itu tahya inja'at, ya, wa matat insaminat. Ya. Nyamuk itu dia akan hidup kalau kelaparan, dia akan mati kalau kekenyangan. Tahya inja'at wa matat insaminat. Nah, ini tamsilannya mungkin bisa saja diambil dalam kehidupan manusia, bahwa manusia kadangkala ingin berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang mengenyangkan, ya, tapi lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam kondisi lapar dia ingat Allah, tapi dalam kondisi kenyang malah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam kondisi lapar dia banyak berzikir kepada Allah, ya, lalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika diberikan rasa kenyang, berlimpah harta, ya, maka dia hanya lupa, lalu tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ya, kita lihat, ya, ada 3 sosok yang menjadi contoh selalu dalam kehidupan umat manusia. Ada Raja Fir'aun, ada Menteri Fir'aun Haman, ada Qarun, ya, yang Allah berikan kenikmatan kepada 3 hal ini. Fir'aun itu adalah sosok yang diberikan kekuasaan. Ya, mungkin kalau sebelumnya dia tidak punya kekuasaan, mungkin akan tidak seperti ini, ya. Tapi ketika kekuasaan sudah absolut, dia sudah merasa lebih tinggi daripada dia, hanya dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi kekuasaan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepadanya, tapi tidak membuat dia tunduk dan mau menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, diajak oleh Nabi Musa. Haman, dia menteri atau pembantunya Fir'aun. Dialah yang menyokong dengan dalil-dalil, ya. Ini ulama, ya, ulama tanda kutip, ya, ulama yang menggunakan ilmunya hanya untuk melebalkan kebenaran yang dicontohkan oleh Fir'aun sekalipun rajanya zolim. Ya. Ulama pengikut, ya, pejabat, ya, ulama pengikut kekuasaan, ya, si Haman ini. Jadi ilmunya dijadikan untuk menyesatkan, ya, dijadikan untuk dalih kebenaran bagi sang raja. Qarun, Allah berikan kepadanya harta yang awalnya dia miskin, ya, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat rezeki, tapi setelah itu, setelah kenyang, setelah berlimpah, maka dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa apa yang didapat bukan karena Allah, tapi hasil jerih payahnya, hasil ilmu yang dimiliki, hasil usaha yang telah dia lakukan. Semua itu, ya. Ini kan tamsilan juga, ya, bahwa seekor nyamuk begitu. Kalau dia lapar, dia akan selalu hidup, akan terus hidup. Tapi kalau kenyang, mati dia. Ya, mati itu maksudnya lupa dengan apa yang sedang dia lakukan. Ya, kita perhatikan kan, kalau di rumah kita ada nyamuk, lalu nemplok di tubuh kita, dia akan menggigit atau akan menghisap darah sampai sekenyang-kenyangnya, kan. Nah, setelah kenyang dia nggak bisa terbang, itu kan, keberatan dengan tubuhnya. Padahal ketika dilapor dia, ya, bisa menghindar, ya, kan, ketika ingin ditabuk atau ingin, ya, dihalau, ya. Dia selalu begitu. Nah, begitulah juga kadang, ya, manusia kalau
lapar bisa lincah, lapar bisa ingat dengan Allah ya. Karena kondisi lapar dia merasa kekurangan atau merasa ingin sesuatu yang didapat, nah mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi ketika diberikan ya rasa kenyang, ya harta yang berlimpah, harta yang banyak, ya, malah justru dia lupa dengan pemberi rezeki yang menganugerahkan kepadanya segala kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tadi saya sampaikan ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun. Ini satu masa nih, satu zaman ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah tafsirkan demikian, ma ba'udatan fama fawqaha, atau yang lebih tinggi atau yang lebih rendah daripada itu, Allah bisa saja membuat tamsilan. Nah, dalam rangka apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini menjadi ujian bagi manusia. Pertama adalah terkait dengan kelompok yang beriman. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang beriman ya adalah orang yang selalu percaya dengan apa yang Allah lakukan. Bahkan bertambah imannya ketika Allah membuat tamsilan-tamsilan yang kadangkala ya agak sulit untuk diterima. Tapi yang penting setiap Allah yang ciptakan itu pasti atas kekuasaannya, atas kehendaknya, dan bagi yang beriman sudah pasti menjadi bertambahlah yakin akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dia pasti tahu dan dia pasti memahami itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak pernah ragu dari apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, apapun yang diucapkan oleh Rasul, selalu dikatakan pasti benar. Tidak pernah ada rasa risih, ada rasa ragu yang muncul dari jiwa Abu Bakar. Contoh yang sangat fenomenal ya ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan 5 hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul naik ke Sidratul Muntaha. Di pagi hari cerita bahwa semalam aku melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa aku naik ya, dari bumi ke Sidratul Muntaha. Wah, langsung dicibirkan oleh masyarakat kafir, ya, oleh orang-orang musyrik. Ya. Muhammad sudah gila, ya. Wajar aja digila, ya, karena sudah ditinggal oleh dua pendukungnya, Siti Khadijah sebagai istri, Abu Thalib sebagai paman. Kan terjadinya Isra dan Mi'raj setelah meninggalnya dua orang pendukung ya, yang sangat diandalkan ya, istri dan pamannya. Jadi merasa Rasul sudah keluar daripada kesadarannya ya. Jadi ngigo atau jadi ngelantur itu kan, melakukan perjalanan 5 hari nggak mungkin. Toh mereka melakukan perjalanan ketika ingin menuju sana melakukannya selama waktu yang lama ya, bisa 1 bulan perjalanan. Masa dia 1 malam bisa lakukan itu? Nggak mungkin banget ya kan. Ada diceritakan begitu ya nggak dipercaya. Orang yang hanya menggunakan logika begitu nggak akan percaya. Mungkin saat kalau kita masih hidup, saya masih mungkin juga nggak percaya kalau memang tidak ada iman gitu. Apalagi sampai naik ke atas ya, sampai naik ke Sidratul Muntaha ya, lebih sangat nggak mungkin ya, lebih mustahil lagi. Akhirnya gempar itu kan, tersebarlah berita bahwa Nabi Muhammad sudah tidak waras. Ya. Nah 1 orang yang diminta nih, kalau sampai 1 orang ini mengatakan betul tidak percaya, mustahil Nabi Muhammad mengatakan gitu, udah habis sudah Nabi Muhammad. Sementara yang sudah ragu, sudah tidak yakin apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, tinggal dicari oleh Abu Jahal, mencari siapa dia. Temannya ini, teman akrabnya. Siapa? Abu Bakar. Dicari Abu Bakar. Di mana Abu Bakar? Ketika bertemu, ditanya, Abu Bakar, ada apa? Percaya nggak kamu? Percaya apa? Temanmu itu, siapa? Muhammad. Kenapa dia? Dia cerita tadi, kalau semalam dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, sholat di sana katanya. Terus dari Masjidil Aqsa naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Kalau saya sih nggak percaya katanya. Kalau kamu bagaimana? Sebelum dijawab dia mengatakan lagi, apakah betul dari lisan dia, dari lisan Nabi Muhammad? Betul dari dia. Saya dengar langsung dari dia cerita.
kalau memang dari lisan dia, saya percaya. Saya pasti percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Langsunglah ya, lemes itu si Abu Jahal ya, karena tidak berhasil mendapatkan informasi dalam penolakan ya. Padahal harapannya Abu Bakar juga menolak ya, tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad satu malam. Nah ini kenapa? Karena memang begitu yakinnya Nabi Muhammad terhadap risalah Nabi Muhammad, tidak pernah ragu dari apa yang disampaikan, walaupun mungkin secara logika tidak masuk akal. Nah, begitulah juga di sini. Bagaimana orang beriman selalu mengatakan pasti benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sudah melandasi hidupnya dengan keimanan. Masalah iman itu kan sesuatu yang mustahil ya, sesuatu yang di luar logika, di luar akal. Kita beriman kepada Allah, kita nggak pernah melihat. Kita hanya yakin dari diri kita, dari tubuh kita. Kita yakin adanya Allah. Kita beriman kepada malaikat, kita yakin bahwa malaikat memang merupakan hamba Allah yang dimuliakan. Kita percaya diutusnya para nabi, walaupun mungkin bisa kita baca dalam sejarah, tapi kita tidak pernah melihat. Makanya juga Allah sangat mengapresiasi kita dalam beriman kepada Rasul, walaupun kita tidak pernah melihat Rasul, tidak melihat wajah Rasul, tapi kita beriman kepadanya. Allah apresiasi dengan sesuatu yang menggembirakan. Dulu kita bahas di ayat pertama atau di ayat kedua dan awal-awal surat Al-Baqarah kita bahas bagaimana orang yang beriman adalah yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib ya. Dan bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan Rasulullah SAW sangat merindukan ikhwannya ya. Dan sahabat bertanya, bukankah kami ikhwanmu ya Rasul? Bukan, kalian adalah sahabat. Ikhwanku adalah orang yang nanti datang setelah aku, mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak menyaksikan aku. Nah, ini artinya iman ya. Artinya iman itu sesuatu yang mustahil, tapi kita imani. Sesuatu yang di luar logika, di luar akal, tapi diimani. Sehingga ketika ada ungkapan Innallaha la yastahi ayyadrima mathalan ma ba'udatan, ya, Allah bisa saja menciptakan nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, ya, atau yang lebih hina dari nyamuk. Maka fa'amaladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang beriman selalu menyatakan itu benar, itu sahih ya, itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia bisa menciptakan apa saja, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang ringan, mau yang berat ya, semuanya bisa Allah ciptakan. Wallahu qadirun ala kulli syai'. Adapun di sisi lain, nah orang kafir ini, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala, mencibirkan. Ya, Allah itu kan besar, ya. Allah itu kan kuat, maha kuat lagi, maha besar lagi. Ya, enggak ada untungnya banget, enggak ada pentingnya banget menciptakan sesuatu yang rendah gitu kan. Jadi mereka mengatakan madza aradallahu bihadza matala. Apa sih yang Allah inginkan dengan ciptaannya nyamuk ya? Apa sih untungnya? Apa sih hebatnya? Ya. Padahal sesuatu yang kecil itu mungkin lebih spesifik lagi kan, bahwa kalau yang besar Allah menciptakan, yang lebih kecil pasti bisa kan. Kalau orang menciptakan yang kecil lalu yang besar, wah itu udah wah kan. Tapi ini dibalik oleh Allah. Allah ciptakan yang besar lalu yang kecil. Sudah pasti yang besar bisa, yang kecil lebih lagi bisa. Tapi bagi orang kafir tidak demikian. Inilah kalau kafir itu berbicara logika. Orang kafir itu bicara otak ya. Yang tidak masuk otak, tidak masuk logika akan ditolak. Hati tidak percaya atau tidak berbicara. Kalau orang beriman, hati lalu keluar di otak ya, dia luar akal ya. Keluar dari akal, sementara orang kafir akal dulu lalu hati. Akal selalu menolak sesuatu yang di luar dari akalnya, dari logikanya. Makanya kalau kita sesuatu yang kita pandang adalah hak Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbicara melalui iman dahulu, lalu setelah itu akal. Bukan akal dahulu, baru setelah itu iman atau hati. Nah, jadi Allah katakan di situ, wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Bagi orang kafir, mereka akan berkata, apa yang Allah inginkan dari ciptaan seperti ini. Allah buat tamsilan seperti ini. Akhirnya apa? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, dari apa yang Allah buat tamsilan seperti ini, ya, jadilah dua kelompok manusia
pertama dia tersesat, dan bahkan semakin tersesat, yudhilu bihi katsira, banyak sekali yang tersesat dari Allah membuat tamsilan ini, ya. Dan wayahdi bihi katsira, dan bertambah hidayah, bertambah baik, bertambah kuat keimanan orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah tersebut. Nah ini makanya saya coba membuat tema hari ini adalah bahwa memang hidayah itu mutlak dari Allah. Karena memang Allah lah yang memberikan hidayah, tapi sebenarnya juga hidayah itu akan bisa eksis dan bisa langgeng kalau kita tetap menjaga dan meminta kepada Allah agar dilanggengkan. Caranya ketika ada ciptaan kita percaya, ketika ada permisalan kita percaya, ketika ada sesuatu yang membuat kita diuji agar kuat iman, maka kita selalu mengatakan hadza ya minallah, ya hadza min qadarillah. Ya, seperti yang sekarang kita hadapi, kita harus percaya ini adalah merupakan takdir Allah, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu kan ada dua, ya, kita bisa lakukan atau kita alami. Ada sunnatullah, ada sunnatul kaun. Sunnatullah kehendak Allah, sunnatul kaun adalah ikhtiar manusia. Kalau sunnatullah sudah terjadi, kita tidak bisa mengelak. Kita harus menghadapi dengan suka atau tidak suka. Kita harus hadapi. Tapi bagaimana caranya untuk lebih menjadi suka atau menjadi mendapatkan kebaikan dari situ, maka kita ikhtiar sunnatul kaun. Cara kita bagaimana mensikapi atau juga menghadapi dan membuat apa yang kita alami sekarang ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala untuk nanti mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terasa berat karena sudah banyak ya kita mendengar saudara-saudara kita yang kehilangan nyawa dari ujian COVID-19 ini. Sudah banyak kita dengar saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan dari hasil atau dari ujian ini. Sudah banyak juga kita dengar atau mungkin juga kita mengalami ya penghasilan berkurang. Ada juga mungkin penghasilannya bahkan hilang oleh karena ujian ini. Tapi itu semua adalah ujian. Ini merupakan sunnatullah. Kita tidak bisa mengatakan sunnatullah ini. Ini sudah takdirkan Allah. Sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita ikhtiarkan? Kita coba pilih cara kita untuk bisa menghadapi ini dengan sabar, dengan cara yang elegan, bertawakal kepada Allah, tetap bersama Allah, tetap kita ya memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam hal-hal yang diberikan kita bisa menerima dengan baik, ridho ya, lalu dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga akhirnya ketika kita dapat ujian ini kita tidak keluar dari ya kehendak Allah ya. Ya, ujian itu kan bisa dikatakan sebagai bagian daripada cara Allah melihat orang yang materialistis atau bukan materialistis. Cara Allah melihat apakah manusia itu dalam beriman dia ya hanya berkedok untuk mendapatkan kenikmatan duniawi atau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Atau juga akan terlihat di sana orang yang berhusnuzon kepada Allah atau suuzon kepada Allah. Atau akan lihat juga dari ujian ini apakah manusia tetap kokoh dalam sikapnya atau nanti dia orang yang putus asa dalam bersikap. Banyak dalam ayat-ayat kita dapatkan demikian. Misalkan tadi yang pertama akan kelihatan siapa yang materialistis, siapa yang tidak materialistis dalam keimanan. Dalam surat Al-Hajj dikatakan wa minan nas may ya'budu ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu syarrun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Ya. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah karena materialistis saja, karena ingin materi. Kalau diberikan kebaikan, dilimpahkan harta, dibanyakan nikmat, dia akan tenang. Itma'an nabihi, dia akan nyaman, lalu ya menjalankan ibadah dengan baik. Kenapa? Karena sudah dilimpahkan harta. Tapi ketika diuji oleh Allah, ditimpa ya sesuatu yang tidak menyangkan, diambil hartanya, dikurangkan segala yang dimilikinya, ya, bahkan sampai habis, maka diinqalaba ala wajhi, dia berbalik wajahnya, berbalik badannya, tidak lagi mau melaksanakan syariat Allah,
melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, dia akan mengalami kerugian yang 2 kali. Khasirat dunya wal akhirah. Kadang pula ada yang akhirnya kelihatan siapa yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah dan yang suuzon kepada Allah. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika diberikan rezeki, dilapangkan rezekinya, diberikan kenikmatan, wa na'amahu, maka dia akan mengatakan rabbi akraman. Aku dimuliakan Allah. Husnuzon kepada Allah, baik banget Allah ya. Baik banget Allah kepadaku ya karena aku memang beriman kepadanya, itu ya wajarlah aku diberikan kebaikan. Tapi ketika diuji, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Namun ketika diuji, dibatasi rezekinya, dia malah bersuuzon, Allah menghinakan aku, Allah tidak suka dengan aku, Allah benci kepadaku. Nah, ini ujian dari sikap ya, atau juga bagaimana dia bersuuzon atau suuzon kepada Allah dalam arti dalam ujian keimanan yang memang Allah timpakan. Dan lain-lainnya itu kan, ya, hakikatnya memang demikian yang menjadi sesuatu yang harus kita senantiasa sadari dan pahami. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengikhtiarkan diri, mencoba mencari solusi agar kita tetap bersama Allah, agar Allah juga tidak meninggalkan kita atau merahmati dan juga melimpahkan kasih sayang kepada kita di saat kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Ujian yang besar, ujian yang berat kita hadapi, tapi akan menjadi ringan kalau kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, bahwa memang di sini akhirnya Allah tutup ayatnya dengan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah orang tersesat kecuali mereka yang fasik, mereka yang ingkar atau juga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata fasik ya, itu dari fasako yafsuku, yang artinya al-khariju an ta'atillah. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari mentaati perintah Allah. Sebenarnya dari makna ini ada 2 hal ya yang dituju. Pertama, fasik itu dalam arti dia muslim tapi banyak maksiatnya, atau dia memang sudah kafir, tidak beriman kepada Allah. Jadi maknanya 2 ya, fasik itu. Pertama memang orang yang dia punya iman, ya, punya Islam, punya keyakinan, tapi banyak melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Maka disebut dengan al-khariju an ta'atillah. Dia orang yang sudah keluar dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga banyak ya kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang ini ya. Bahkan gak malu-malu itu kan. Dia muslim tapi menghina agamanya sendiri. Dia muslim tapi tidak bangga dengan keislamannya. Bahkan tidak sungkan-sungkan untuk menjelek-jelekan agamanya sendiri. Bahkan ya, na'udzubillah ya, sudah diberikan amanah tapi malah menjelekkan orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam ya. Kan nggak masuk akal ya, dia muslim tapi malah memusuhi Islamnya, memusuhi agamanya. Dicap radikal lah, orang yang habis Quran radikal lah ya. Orang yang pakai baju yang Islam disebut ekstrim lah dan sebagainya kan. Ini kan nggak masuk akal. Tapi ada memang, itu namanya fasik. Muslim fasik ya. Orang yang sudah keluar dari mentaati perintah Allah, yang dia bermaksiat, ya dia muslim tapi bermaksiat, tidak mau menjalankan syariat Allah dengan baik. Tapi yang lebih keras lagi adalah orang fasik itu, dan banyak juga disebutkan dalam ayat Quran ya. Ya, bahkan ini kan disebutkan dengan wa amal ladzina kafaru kan. Ya, orang kafir akan mengatakan yaquluna madza aradallahu bihadza matala. Sebut orang kafir lalu di ujung fasik. Ini mengarah kepada orang kafir juga. Bahwa orang kafir adalah orang yang disesatkan, tidaklah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang fasik. Ya, dan kalau orang kafir mungkin sudah wajar lah ya, karena mereka memang tidak mau beriman. Ya. Dan sebenarnya kata fasik juga sesuatu yang sangat hina ya, sangat rendah. Ya, bahwa dalam bahasa Arab ya, fa'roh ya, fa'roh itu apa? Maaf, tikus ya.
tikus itu disebut dengan fuwaisikoh atau puwaisikoh. Puwaisikoh ini dia binatang yang keluar dari sarangnya untuk melakukan kerusakan. Ya. Maka Pak Roy itu disebut puwaisikoh, ya. Binatang puwaisikoh, ya. Binatang fasik ya. Ya, jadi Pak Roy itu binatang fasik, binatang yang hidupnya itu merusak. Keluar dari sarang, ya, misalkan dari got, ya, dari bawah tanah, nanti merusak apa aja kan? Ada kabel dirusak, ya, ada kayu-kayu digigit dirusak, kan? Hidupnya merusak aja. Nah ini fasik, orang fasik begitu juga kan? Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala orang fasik itu adalah orang yang al-khariju an taatillah, atau juga orang kafir yang hidupnya memang tidak baik, selalu merusak. Minimal merusak dirinya ya. Kalau orang kafir atau orang yang tidak taat kepada Allah merusak dirinya kan? Zalim terhadap dirinya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pernah bersabda, khamsun fawasik, ya, yuktalna fil hilmi wal hurmi, atau fil halli wal harami. Ada 5 hal, ya, binatang yang disebut fasik, ya. Dia boleh dibunuh baik dalam keadaan halal, maksudnya dalam keadaan kayak sekarang kan muharram, ya, berarti kan haram membunuh, kan. Ini dibolehkan. Atau di tempat yang halal atau di tempat yang haram. Ya. Boleh 5 binatang dibunuh, boleh dibunuh. Nah, Nabi sebutnya dengan khamsun fawasik. Khamsun fawasik artinya 5 binatang yang merusak, boleh dibunuh. Pertama al-ghurab, ya, burung gagak. Al-had'ah, ya, burung burung gagak, ya. Burung apa lagi ya? Saya lupa nih. Lalu akrob, ya, kalajengking. Lalu al-fa'rah, tikus, wal kalbu al-ukur, dan anjing gila. Ya, burung gagak, ya, burung yang hitam apa ya? Jadi ini disebut oleh Nabi SAW 5 fawasik, ya, 5 binatang yang hidupnya merusak, ya. Hidupnya merusak sehingga akhirnya boleh dibunuh. Ya. Walau ambiswab, ya. Nah, artinya di sini bahwa memang al-fasik yasmulu al-kafir wal asi, walakin fuskul kafir asyaddu wa abhas. Bahwa memang kata fasik itu mencakup orang kafir dan orang muslim yang fasik, yang asin, yang selalu bermaksiat. Namun kefasikan orang kafir itu lebih keras lagi dan lebih kecil lagi atau lebih kejam lagi, ya, daripada kefasikan yang dimiliki oleh orang-orang yang masih memiliki keimanan. Nah, paling tidak di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menampilkan bahwa hidayah dan kesesatan itu memang sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam kehidupan manusia. Ketika hidayah itu memang sudah mutlak milik Allah, Allah berikan kepada yang dikehendaki. Tapi ketika orang yang berada dalam kesesatan, itu sudah pilihan manusia. Kan dikatakan yudillu bihi katsira wa yahdi katsira, dan ditutup oleh Allah wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Kesesatan memang sudah banyak terjadi oleh karena tamsilan tadi. Hidayah pun Allah berikan oleh karena tamsilan tadi. Tapi orang yang tersesat itu bukan karena Allah, ya, tapi karena kefasikan, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, agar kita berada selalu dalam hidayah, jauhilah kefasikan. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang akhirnya membuat kita jauh dari hidayah. Nauzubillah kalau sampai disesatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak zalim kepada manusia, justru manusia yang zalim terhadap dirinya. Ketika dia tidak mau melaksanakan syariat Allah, tidak mau mentaati perintah Allah, maka akhirnya dia sedang meniti jalan menuju kesesatan. Wa ma yudillu bihi, tidaklah tersesat orang kecuali karena kefasikannya, karena perbuatan yang dia tidak mau mentaati perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas dan kita pahami bersama pada ayat 26 di surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan kita selalu diarahkan dan juga diistiqomahkan dalam hidayah, terhindar dari kefasikan, dan selalu kita yakin bahwa segala ketentuan yang ada di dalam kehidupan ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sunnatullah, dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun kita akan selalu berada di dalam pengawasan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian.
Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Ya. Sebelum kita tutup, silakan mungkin jika ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, ditanyakan atau diberikan komentar dan sebagainya. Tafadhol. Ada yang mungkin bisa langsung menggunakan suara atau dengan cara mengirim chatting ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya Pak. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Ya Bu, sekalian. aduh, alhamdulillah. Saya Iya. Ibu Santi Pak. Ini Suaranya putus-putus Bu. iya. Saya nggak pakai headphone. Ini Pak mau menanyakan untuk supaya selalu supaya mendapatkan hidayah Allah itu kita tadi yang saya dengar kita menjalankan syariat ya Pak ya, syariat Islam. Syariat. Saya sering mendengar kata syariat, tapi secara secara utuh yang mana saja Pak yang syariat itu? Kalau misalnya syariat itu apakah itu di sebatas yang rukun Islam? Sebatas rukun Islam. Atau terus lain-lainnya itu Pak, mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya dan juga atas penyampaiannya. Jadi masalah syariat syariat itu adalah 3 ya. Pertama tentang keyakinan, kedua tentang akhlak, yang ketiga tentang ibadah. Itu syariat ya. Keyakinan berarti kita beriman kepada Allah ya. Kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah miliki. Yang kedua akhlak. Berarti syariat itu adalah bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang baik, akhlak yang sesuai dengan perintah Allah dan juga ajaran Rasulullah SAW. Ya, ketiga tentang ibadah. Berarti syariat itu adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib harus kita laksanakan, yang sunnah maka diberikan pilihan apakah mau melaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan berarti bertambah pahala dan kebaikan, kalau tidak berdosa. Nah itu secara spesifik yang masalah syariat itu. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala sudah berjalan sejak lalu. Bagaimana Allah perintahkan kepada para nabi, lalu terakhir Nabi Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW mengajak untuk memiliki syariat Islam yang baik, syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya. Bagaimana berakidah, bagaimana berakhlak, bagaimana beribadah. Itu Bu ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Jadi memang saya tekan ulang ini ya bahwa memang syariat itu harus 2 hal juga, dan 3 hal itu pertama sesuai dengan perintah Allah, yang kedua sesuai dengan ajaran Rasulullah kan? Itu syariat juga kan. Maksudnya gini, landasannya adalah 2 ya. Penjabarannya 3 tadi, bahwa syariat itu akidah, ibadah, dan akhlak. Tapi semuanya ini harus landasannya 2. Pertama sesuai dengan Al-Quran, yang kedua sesuai dengan hadis. Al-Quran berarti kita selalu ya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah, ya tentunya juga keikhlasan dituntut. Lalu nanti sesuai dengan syariat Rasulullah SAW atau kehendak Rasul atau ajaran Rasul. Bagaimana kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana berakhlak, bagaimana beribadah, bagaimana berakidah, berkeyakinan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Itu Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Ini Pak mengenai. Baik, silakan Ibu. Di luar dari konteks ini, Syiah. Silakan Ibu. Nah, sekarang ini kan saya mendengar berita bahwa Syiah itu sudah dengan masif atau sudah juga masuk ke pemerintahan, bahkan Departemen Menteri Agama pun ikut
dalam membuka suatu acara Syiah. Dalam kehidupan sehari-hari, Pak, bagaimana ya kita membedakan atau mengetahui orang tersebut Syiah atau bukan gitu? Bagaimana caranya, Pak? Itu saja, terima kasih. Ya. Baik. Memang ya Syiah itu sebenarnya buatan orang-orang kafir ya, dalam rangka mengelabui kehidupan umat Islam. Dia kalau dalam bahasa Islam munafik sebenarnya. Dia pura-pura Islam ya dalam rangka untuk masuk ke dalam komunitas Muslim, tapi sebenarnya ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Semua asal munculnya Islam itu, munculnya Syiah kan di saat Imam Ali menjadi khalifah, lalu nanti terjadi pertikaian antara internal itu kan, lalu berusaha untuk mendukung Ali ya. Nah rupanya di situ penyimpangan terjadi. Ya sebenarnya negara yang memunculkan Syiah itu Persia. Nah Persia itu yang sekarang Iran. Ya, mereka yang sudah kalah dari peperangan ya ditaklukkan oleh Umar bin Khattab di masa khalifahnya. Lalu nanti berkembang mereka tidak suka, maka akhirnya muncul kesempatannya di masa Ali. Nah itu mereka berusaha untuk bagaimana caranya mencari kelemahan Islam dari dalam, ya. Sama dengan orang munafik. Nah sekarang bagaimana kehidupan sekarang di Indonesia atau negara kita yang semakin masif karena memang mereka kayaknya dibiarkan gitu ya untuk terus ya muncul ya, dan mereka sudah masuk ke pemerintahan ya, atau juga dalam hal-hal ya sifat pemerintahan itu ya, jabatan-jabatan. Bagaimana caranya kita mengetahui? Memang kalau secara zahir sulit untuk diketahui, tapi bagaimana kita harus melihat tentang kehidupan mereka. Yang pertama, ketika mereka menghalalkan namanya mut'ah. Nah ini berarti Syiah ya. Menghalalkan mut'ah itu tidak boleh, tidak ada. Mut'ah itu tidak ada lagi dalam Islam, tidak diajarkan. Islam yang benar tidak ada ajaran tentang nikah mut'ah. Kalau mereka itu berarti memang dia Syiah. Yang kedua syahadah ya. Syahadah itu sebenarnya tidak syahadah yang seperti kita miliki ya, tapi mereka bersyahadah kepada Ali juga, bahwa Ali adalah imam mereka. Itu nggak ada namanya syahadah, itu nggak ada syahadah pada Ali. Ali sendiri menentang ya. Nah yang ketiga adalah bagaimana sholat mereka, yang mana kalau sholat mereka itu selalu menggunakan batu yang katanya batu dari Karbala ya, batu dari Iran yang dia bersujud kepadanya ya. Nah itu tiga hal itu cirinya. Nah kadang mereka tutup-tutupi ini, maka mereka punya namanya sifat taqiyah ya. Taqiyah itu berpura-pura baik di kalangan kaum muslimin, karena mereka memang muslim juga, tapi sebenarnya di golongan mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang memiliki Syiah itu. Nah Syiah itu sekali lagi bukan Islam. Setelah itu orang kafir yang hanya berkedok Islam ya, sama saja dengan Ahmadiyah, sama dengan kelompok-kelompok lain ya. Ya, makanya kita harus pastikan diri kita ini bebas dari Syiah, anak-anak kita juga harus terhindar dari Syiah. Pahamkan mereka bahwa Syiah bukanlah ajaran Islam. Ya, mungkin itu Bu ya, yang bisa saya jawab. Ya. Tadi dikatakan bahwa syahadatnya berbeda. Jadi kalau kita dalam sholat kan kita juga mengucapkan kalimat syahadat seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah jadi kalau mereka itu wa asyhadu anna gimana tuh Pak? Jadi wa asyhadu anna ali rasul atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, anak Ali waliullah gitu. Mereka bersyahadat bahwa Ali itu wali Allah. Ya. Jadi memang mereka itu berusaha untuk mengelabui, katanya kan Ali itu keluarga Nabi ya. Jadi Nabi itu telah memberikan wasiat kepadanya gitu. Ya. Memang demikian mereka mengatakan gini kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ya. Saya bersahadat bahwa saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Itu ungkapannya ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, ya Bu, sama-sama Bu. Yang lain mungkin ada. Ini tadi ada yang masuk sebenarnya, tapi rupanya kondisi ininya jaringannya
terputus ya, atau di sini ada, coba ya. Ini ada pertanyaan ya, Ustadz, bagaimana sikap kita menghadap orang muslim yang fasik ya di sekitar kita, apalagi kalau sampai mengganggu kehidupan beribadah keluarga kita? Ya memang pertama kita harus tegas ya terhadap orang yang fasik ya. Tegasnya apa? Ya sampaikanlah bahwa jangan macam-macam ya pada di keluarga saya ya kan. Silakan Anda fasik sendiri istilahnya kan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah membuat keonaran ya, mengganggu. Kalau dia tidak mau beribadah, jangan ganggu orang ya kan. Ya. Karena lakum dinukum waliyadin istilahnya kan. Kamu punya agama atau punya keyakinan, silakan lakukan keyakinan sendiri. Saya juga punya keyakinan sendiri ya. Sehingga akhirnya ya pastikan atau tegaskan saja ya kepada dirinya bahwa kefasikan saya tidak mau mengikuti. Kalau Anda mengganggu, jangan macam-macam. Saya juga bisa memberikan perhitungan kepada Anda kalau sampai mengganggu keluarga. Ya memang orang kadang kalau sudah berbuat fasik gitu ya, tidak mau sendiri kefasikannya itu kan. Bahkan kadang berusaha untuk mengajak orang untuk berbuat fasik ya, paling tidak mengganggu. Nah, kalau sudah mengganggu berarti kan sudah mengganggu privasi kita ya, privasi diri, keluarga gitu kan. Nah, ini kita juga dibolehkan untuk memberikan atau melakukan pertolongan atau melakukan pembelaan terhadap apa yang sudah dilakukan ya. Kan ada 5 hal yang harus kita jaga ya dalam syariat Islam ya, khamsu kuliah ya, atau khamsu 5 hal yang menjadi maqasid asyariyah. Pertama, agama. Kalau agama diganggu, maka kita wajib membelanya. Kedua, jiwa ya. Kalau jiwa kita terganggu, maka kita wajib membelanya. Harta, kalau ada yang ingin merampas harta kita wajib membelanya. Keluarga juga demikian. Kalau ada orang yang mengganggu keluarga, maka kita wajib membelanya. Aku mempertahankan diri. Lalu yang terakhir, akal ya. Kalau ada akal kita juga diganggu dengan memberikan ajaran-ajaran yang sesat dan sebagainya, kita wajib juga mempertahankan diri dan membela. Nah, 5 hal ini yang harus baik Ibu, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya dari kondisi tadi. Jadi demikian ya. Jadi kita boleh bahkan berkewajiban untuk membela dan mempertahankan 5 hal yang kalau sempat terjadi ada gangguan atau ada yang berusaha untuk melecehkan ya, dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, maka kita boleh mempertahankan. Kalaupun terjadi sesuatu yang akhirnya ya sampai kita yang terkena ya, misalkan terbunuh atau juga tersakiti, maka yang kita lakukan insya Allah menjadi pahala ya, bahkan jadi syahid ya dalam kondisi seperti itu. Jadi sekali lagi dibolehkan ya, bahkan harus tegas ya, tegas diri kita kalau ada orang fasik seperti itu
yang mengganggu, kita harus tegaskan dan bisa dibolehkan untuk melawan ya, sampai dia jerak ya untuk tidak melakukan. Nabi sendiri kan ya, kalau dia ganggu dengan hal-hal yang sifatnya agama, dia langsung menjadi orang pertama ya untuk mempertahankan dan juga memberikan pelajaran kepada yang mengganggunya. Wallahu bisawab, mungkin itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan tadi yang di chatting tadi. Ada yang lain mungkin? Silakan dari Bapak dan hadirin wal hadirat ya. Tadi juga ada yang menyampaikan ya, ada di chatting tadi sempat saya baca bahwa kita memang kegiatan ini rutin ya setiap Sabtu pagi dan juga setiap Ahad pagi ya. Jadi bisa hadir rutin insya Allah ya, dari jam 6 sampai jam setengah 8 maksimal ya. Insya Allah kita bisa, mudah-mudahan bisa kita rutinkan lakukan ini, dan sudah berjalan hampir 2 bulan ya, kegiatan ini ya. Kita sudah sampai ayat 26 ya. Mudah-mudahan yang bertanya tadi bisa mengikuti juga. Ada pertanyaan, adakah amalan atau doa khusus ya? Amalan atau doa khusus ya? Doa khusus agar keluarga kita menerima hidayah. Ya, sebenarnya pertama kali harus kita lakukan agar keluarga menerima hidayah dan mendapatkan hidayah adalah selalu memohon kepada Allah. Bagaimana yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim ya, dalam ayatnya kan disebutkan Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku dan keluargaku menjadi orang yang yang mendapatkan atau melaksanakan perintah kewajiban sholat. Jadi sholat aja kita minta kepada Allah agar menjadi orang yang selalu menegakkan sholat, dan keluargaku kata Nabi Ibrahim. Mohon kepada Allah kan ya memberikan seperti itu. Yang penting doa ya pertama, karena memang hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cobalah ya ajak kepada keluarga ya kehidupan yang baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat Rasulullah SAW. Ajaran yang diajarkan oleh Rasul kita. Suasanakan dan biasakan kehidupan yang memang ya, sesuai dengan syariat ya, atau juga hidayah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya dalam ungkapan ala bisa karena biasa. Kebiasaan itu jadi membuat orang bisa ya. Ya. Dengan kebiasaan itu tentunya nanti akan terbawa ya jadi dewasa. Seperti misalkan anak-anak ya, anak kecil itu dia akan terus menjadi dewasa lalu dalam hidayah karena dibiasakan di keluarga itu memang demikian ya. Misalkan dia cinta baca Quran karena dia masa kecilnya diajarkan selalu baca Quran bersama, atau diajarkan dalam tilawah didengarkan secara tidak langsung atau juga dia membaca langsung. Atau dia suka yang perempuan misalkan nanti kalau keluar waktu masih kecil malu tidak pakai jilbab karena dibiasakan di keluarga pakai jilbab. Sehingga akhirnya dia tidak malu untuk pakai jilbab, atau tidak risih untuk untuk memakai jilbab, atau malu kalau keluar tidak pakai jilbab. Walaupun masih kecil, nanti dewasa juga demikian, sudah terbiasa ya. Jadi memang pembiasaan. Yang ketiga tentunya banyak bergaul ya, carilah pergaulan-pergaulan yang di sana menerapkan syariat Allah dan juga berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu itu akan mengikuti apa yang ada di lingkungan ya, di komunitas ya. Kalau komunitas baik, insya Allah akan ikut-ikutan kita menjadi yang baik ya. Tapi kalau jahat, kalaupun kita baik, bisa jadi paling tidak kecipratan ketidakbaikan mereka. Berusaha untuk begitu. Apalagi kalau orang yang baru mau cari rumah kan, kata Nabi, al-jaru qabla dar. Kalau Anda ingin cari rumah, lihat dulu calon tetangganya siapa. Al-jaru qabla dar. Calon tetangganya siapa ini kira-kira?
Nah, masalahnya mungkin kalau dia baru sendiri rumahnya, lalu yang lain nggak tahu siapa tetangganya kan, baru muncul setelah dia punya rumah. Nah, ini tentunya mohon kepada Allah juga, mudah-mudahan mendapat tetangga yang baik, tetangga yang soleh, ya, tetangga yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Itu 3 hal yang bisa dilakukan agar diri kita dan keluarga kita nantiasa mendapatkan hidayah, ya, istiqomah di jalan Allah. Ya, yang perlu dan yang harus dipastikan memang pertama, ya, mohon kepada Allah selalu agar selalu diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dan kalau sudah diberikan jaga jangan sampai Allah mengambil dan mencabut hidayah kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau ambil dan cabut hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami dan anugerahkan kepada kami rahmat, ya, karena Engkaulah pemberi rahmat, memberikan anugerah yang baik untuk semua hamba-Nya. Wallahu bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan juga saya jelaskan, ya, dari beberapa pertanyaan, ya. Hanya Allah yang tahu, ya, dan jika benar, ya, sudah pasti dari Allah. Kalaupun ada kesalahan, tentunya ini berasal dari diri saya atau diri saya yang lemah ini. Baik, jika tidak ada, ya, yang tadi juga bertanya tentang CP, ya, bisa nanti dikirimkan, ya, atau bisa lihat di di YouTube, ya, nanti coba disebutkan, ya, ininya linknya, ya. Baik, terima kasih atas, ya, penyampaian dan juga apresiasinya, ya, dan juga kehadiran ibu bapak semua. Jangan lupa besok insya Allah bisa hadir kembali di jam yang sama, ya, di hari Ahad jam 6 sampai jam 8. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah, selalu berada di komunitas yang baik, ya. Karena kebaikan itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sosok yang mulia ketika Allah, ya, menganugerahkan kepada seseorang dalam komunitas yang baik dan juga berusaha untuk istiqomah di jalan kebaikan. Lebih kurang mohon maaf, dan sebelum kita tutup, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk negara kita. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat ujian yang sedang dihadapi, ya, musibah yang sedang dialami oleh kita sendiri dan juga oleh masyarakat dan juga negara kita. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wat ta'un wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min hafazatil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.